Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Afan izin bertanya. Saat ini Ana setiap mendapatkan penghasilan, Ana selalu fokus untuk menabung dengan tujuan untuk masa tua atau masa depan anak. Apakah dengan niat tersebut berarti Ana tidak berserah atas rezeki Allah Ta'ala? Dan bolehkah Ana niat tersebut untuk menabung? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, sebelumnya Anda bedakan bagian ini ya. Bercerita ideal itu bukan berarti melarang di bawahnya. Ketika kita menyampaikan yang ideal, bukan berarti kita melarang apa yang berada di bawahnya. Kalau kita belajar teori, berarti kita belajar yang mana, Pak? Yang bawah atau yang sempurna? Yang ideal. Sehingga kita belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar tentang bagaimana kebiasaan baik para sahabat dan para ulama. Itu kita bicara kondisi ideal atau yang mendekati ideal. Nah, kalau kemudian kita nggak bisa seperti itu, terus nasib kita bagaimana? Misalnya, Pak, kondisi saya kayak gini. Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang bertawakal? Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia atau bagaimana? Tadi yang kita sampaikan adalah kita bicara yang ideal. Dan manusia apakah diperbolehkan untuk memiliki simpanan, Pak? Punya simpanan harta itu boleh nggak, Pak? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Baik, sebutkan dalil kalau kita boleh nyimpen harta. Gimana? Utsman sampai saat ini punya kebun punya rekening pribadi. Itu wakaf ya, sudah diwakafkan. Itu surat apa, ayat berapa itu? Sebutkan satu dalil kita boleh menyimpan dunia. Gimana? Kita boleh menyimpan dunia. Gimana? Jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah, itu maksudnya gimana? Tanpa dipersiapkan. Artinya dia diberi warisan. Baik, dapat ya. Jadi adanya syariat bagi waris itu dalil boleh nyimpan. Betul nggak? Kita boleh punya warisan nggak, Pak? Atau nggak boleh? Boleh? Kalau kita boleh punya warisan, berarti kan boleh nyimpan harta. Betul nggak? Kalau Anda menjawab, oh nggak boleh punya warisan, terus apa gunanya ayat warisan? Nggak fungsi itu jadi. Aturan warisan, ilmu faraid jadi nggak fungsi kalau orang tidak boleh punya warisan. Karena semua yang mati nggak boleh meninggalkan warisan. Manusia yang nggak boleh punya warisan harta siapa? Para nabi. Sebab seluruh harta para nabi semuanya untuk umatnya. Beliau boleh menikmati sebagian dari harta, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai warisan. Begitu beliau meninggal, seluruh hartanya untuk umat. Itu nabi. Sekarang sedangkan umatnya boleh punya warisan. Paham insyaallah? Baik. Adanya syariat bagi waris, bukti kalau manusia boleh memiliki warisan. Dan berarti kalau boleh memiliki warisan, berarti dia boleh apa? Nyimpan harta. Begitu, Pak? Alhamdulillah. Sehingga Anda kalau berpikir nanti untuk anaknya, nanti untuk bekal dia di usia tua, dia tidak masalah kalau dari sisi hukum. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Karena kita punya masa depan yang tanpa ujung, yaitu akhirat. Bagian itu jangan kau lupakan jatahnya. Sehingga sebagian kita gunakan untuk itu. Ada harta kita punya, kita gunakan untuk kegiatan akhirat. Harta yang kita punya, kita gunakan untuk mendukung takwa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana batasan kita menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak-anak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron. Sejauh mana kita boleh menyimpan harta untuk pendidikan dan masa depan anak? Kalau batasan kuantitas tidak ada. Karena kalau bicara kuantitas berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Cuman bagian prinsip yang perlu kita ajarkan kepada anak kita, terutama yang laki-laki ya. Nabi SAW selalu memberikan penekanan. Harta terbaik itu apa, Pak? Harta dari hasil usaha sendiri. Harta dari hasil usaha sendiri. Ketika beliau ditanya ayyul kasbi atyab, pendapatan apakah yang paling baik? Jawaban Nabi SAW apa? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Harta yang diusahakan oleh seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari transaksi yang mabrur. Sehingga beliau tidak memilihkan hibah atau hadiah atau warisan. Maka kita diberi pelajaran warisan bukan harta yang terhormat. Agar orang tidak terlalu mengandalkan bagian ini. Terutama untuk anak laki-laki, sehingga dia lebih terbuka pikirannya. Jadi kaya, kalaupun dia ingin jadi kaya ya, jadi kaya karena hasil perjuangan pribadi ya, lebih membanggakan daripada kaya karena turunan orang tua. Nah, dengan cara demikian dia akan berpikir ketika dia mengusahakan untuk biaya hidup dia di masa mendatang, dia akan berpikir untuk kerja, bukan mengandalkan penghasilan orang tua. Ini kalau kita bicara dari sisi pendidikan, edukasi untuk anak. Boleh nggak orang tua, Pak, menyediakan dana untuk anaknya, dana pendidikan anaknya? Silahkan. Sebagaimana dia boleh meninggalkan warisan untuk anaknya. Karena bagian dari fasilitas nafkah yang diberikan orang tua kepada anak adalah pendidikan. Cuman pendidikan itu tidak identik berkualitas sama dengan mahal. Ya nggak, Pak? Apakah yang berkualitas pasti mahal, Pak? Yang gratis tapi mahal banyak nggak, Pak? Oke, yang gratis tapi mahal. Yang gratis tapi berkualitas ada nggak? Ada. Sehingga jangan terlalu jauh misalnya. Saya pengen anak saya harus ke luar negeri, harus bisa kuliah di sini. Lalu Anda sediakan biaya yang mahal untuk ngejar biar dia bisa nanti kuliah di luar negeri. Kalau kayak gini ya perhitungan. Kalau sekiranya Anda tidak terlalu mampu untuk mengejar itu, jangan sampai ke arah sana. Sehingga arahkan pendidikan yang kira-kira cukup bagi dia sebagai modal hidup dan tidak terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai pembahasan di awal tadi, apakah taubatnya diterima jika seseorang meremehkan dan melakukan lagi maksiat dengan orang tersebut berpikir bisa merencanakan taubat kembali? Ustaz, mohon penjelasannya. Apakah taubat seseorang diterima ketika dia melakukan perbuatan maksiat, di tengah dia berbuat maksiat merencanakan taubat? Memang salah satu penyebab orang itu meremehkan perbuatan maksiat yang akan dilakukan, itu ada banyak hal. Yahudi menghibur diri dengan cara mereka berkeyakinan nanti kalaupun masuk ke dalam neraka pasti hanya sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya sebentar. Jadi nggak usah dipikir panjang, lakukan saja santai ya. Kalaupun nyemplung neraka paling cuman sekian hari terus nanti keluar. Dan karena pikiran seperti ini, akhirnya mereka nekat berbuat maksiat. Dia memandang bahwasanya ketika dia masuk neraka hanya sebentar, santai aja berbuat maksiat. Kalaupun dosanya nggak diampuni oleh Allah, masuk neraka nanti juga paling keluar. Nah, kadang sebagian teman-teman yang belajar tauhid, belajar manhaj, yang penting kan nggak kekal di neraka. Kamu tuh ahlu tauhid, utangnya nggak bayar. Karena dia punya keyakinan dosa yang penting nggak syirik gitu aja. Wah, itu bahaya, Pak. Akhirnya dia jadi meremehkan dosa. Sebab apa? Dia merasa sudah ahli
tauhid dan tidak berbuat syirik. Ya. Ada juga yang punya keyakinan bahwa dia nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah ceritakan di surat Al-A'raf, ya. Sebagian orang Yahudi ketika dia menerima suap, pada saat dia terima, dia itu sambil mengatakan sayughfaru lana. Sayughfaru lana. Nanti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ini ada di surat Al-A'raf, ya. Ayat 169. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Lalu datanglah generasi yang mereka warithul kitab, mendapatkan warisan Alkitab, yaitu Taurat. Dan ini adalah pendeta-pendetanya Yahudi. Ya'khuduna arada hadzal adna. Mereka mengambil suap yang hina itu, wa yaquluna, dan mereka mengatakan sayughfaru lana. Nanti kita akan diampuni. Jadi tenang saja, habis ini kita tobat bareng-bareng, insyaallah nanti akan diampuni. Sehingga dengan keyakinan ketika dia akan diampuni, dia meremehkan dosanya. Dan yang ketiga, seperti perkataan saudaranya Yusuf, punya rencana membunuh dengan keyakinan setelah ini kita jadi orang soleh. Apakah kemudian taubatnya diterima? Taubat itu muncul kalau serius. Dan orang yang bertobat itu punya tekad, salah satu syarat tobat apa? Tidak akan mengulang. Maka kalau dia masih punya rencana untuk berbuat maksiat, berarti dia belum bertobat. Ramadan, maksiat berhenti. Tapi dia merencanakan, jangan sekarang ya, nanti kalau setelah Ramadan ya. Oke, setelah Ramadan, Masya Allah. Jangan sekarang, nanti setelah Ramadan. Berarti dia sudah tobat belum? Kenapa? Batin dia belum melepaskan maksiat itu. Sebagian orang pilih-pilih waktu pada saat ngegas dan ngerem maksiat. Ya memang sama-sama maksiat. Tapi ketika di waktu yang mulia dia tahu, ini waktu mulia, direm. Begitu selesai ngegas. Orang seperti ini belum taubat. Karena itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la kabirata ma'at taubah. Tidak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada istilah dosa kecil kalau orangnya masih terus-terusan melakukannya. Dan terhitung sebagai orang yang terus-terusan melakukannya apabila di tengah dia melakukan dosa, apabila ketika dia berhenti dari perbuatan dosa, masih punya rencana untuk melakukannya di lain waktu. Sekarang libur dulu, Ramadan. Atau libur dulu, kenapa? Karena sekarang lagi Syawal, atau lagi bulan ini, bulan dan seterusnya. Berarti dia belum bertaubat. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, assalamualaikum. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Ana sekarang karyawan perusahaan. Sudah jauh hari ingin resign dan ingin belajar di pondok. Yang membuat Ana khawatir adalah ketika Ana tidak bekerja berkurang nafkah ke anak dan istri Ana. Minta nasihat Ustaz, sejauh mana nafkah yang wajib Ana berikan kepada anak dan istri, Ustaz. Mohon penjelasannya. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah itu bagian dari kewajiban seorang muslim. Karena itu masing-masing harus tahu posisi. Kalau mereka yang masih bujang, belum menikah, kemudian bisa menentukan arah hidupnya tanpa harus bergantung kepada orang tua, Anda tinggal di pondok, lalu kerja seadanya untuk banyak belajar, silahkan. Dan dulu sebagian ulama seperti itu. Imam Ahmad, beliau ketika datang ke Yaman dalam perjalanan jadi kuli. Setelah dapat uang yang cukup, lanjut perjalanan. Sehingga mereka tidak meminta, mencukupi kebutuhan dia ketika di masa belajar dengan cara bekerja. Demikian pula sebagian ulama yang lain. Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, itu dikasih warisan oleh orang tuanya. Sampai habis warisan itu untuk belajar ilmu agama. Dan masih banyak yang lainnya, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para ulama dengan mengorbankan harta. Dalam posisi mereka tidak punya kewajiban memberi nafkah.
Nah, ketika seseorang punya kewajiban memberi nafkah, bagian ini harus dia dahulukan. Sudah? Terus bagaimana kalau saya ingin belajar banyak, saya ingin tinggal di pondok, tapi saya punya kewajiban memberi nafkah? Berarti Anda harus sediakan tabungan yang cukup untuk mereka, setelah itu silakan mondok. Kalau nggak bisa gimana Pak? Berarti belum waktunya. Anda pilih kira-kira kajian yang terkurikulum, ada kurikulumnya, namun tidak sampai meninggalkan pekerjaan. Karena Anda punya kewajiban memberi nafkah kepada anak dan istri. Mengenai nilai besaran nafkah, ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Karena inti dari nafkah menyediakan 3 hal. Sandang, pangan, papan. Dan semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Mengenai makanan dan pakaian, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi orang yang memiliki anak alias suami, dia punya kewajiban memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Mengenai kebutuhan papan, tempat tinggal, Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Sehingga kewajiban suami menyediakan 3 hal ini. Kalau dia sampai nggak mampu, berarti dia belum menunaikan kewajibannya. Dan itu perintah Al-Quran. Dan Nabi SAW bersabda, bagi orang yang meninggalkan kewajiban itu karena urusan yang lain yang tidak lebih wajib, kata beliau SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqut. Cukuplah orang disebut telah berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang wajib untuk dia nafkahi. Maka bagian ini tetap harus Anda prioritaskan karena Anda sudah berkeluarga. Lain halnya kalau Anda tidak berkeluarga. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memohon kepada Allah tambahan harta? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan. Nah, itu bukti boleh minta rizki. Namun kalau bisa, yang diminta bukan sebatas tambahan rizki, tapi yang diminta adalah tambahan rizki yang berkah. Makanya dikasih sifat tambahan, bukan yang penting dapat harta. Ya Allah berikanlah saya harta, ya Allah berikanlah saya harta, karena belum tentu itu bisa membahagiakan kamu. Tapi yang lebih tepat adalah minta kepada Allah dikasih tambahan harta yang berkah, rizki yang baik, seperti doanya Nabi SAW. Karena begini ya, potensi duniawi itu bisa punya manfaat ganda. Bisa bermanfaat kebaikan dan sebaliknya bisa bermanfaat keburukan. Makanya doa untuk minta potensi duniawi tidak boleh dibaca mutlak, tapi dikasih sifat. Saya ulang ya. Doa dalam potensi meminta potensi dunia, meminta kelebihan dunia, jangan dibaca mutlak, tapi dikasih sifat. Misalnya, ya Allah tambahkanlah untukku anak, minta anak ya. Ya Allah minta anak. Minta anak boleh nggak Pak? Boleh. Tapi yang lebih baik gimana? Anak yang saleh. Jadi ada tambahan. Sebab anak bisa nggak berpotensi jahat? Bisa. Dia minta anak, mungkin karena anaknya baru 1 atau baru 2. Lalu berharap kepada Allah agar diberi tambahan anak. Lalu dia minta anak, silahkan. Ya Allah dia minta anak, sebatas minta anak. Keliru. Kalau bisa dikasih
tambahan. Anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik. Tambahkanlah untukku anak yang baik. Jadi yang dia minta bukan sebatas anak, tapi dia minta anak plus. Sehingga ada tambahan sifat di sana. Tayyib. Karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Meminta ketenangan batin dengan istri dan keturunan. Sebab banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya istri, kalau kemudian tidak menyebabkan ketenangan batin, justru menjadi musibah bagi pemiliknya. Orang tua, anaknya banyak, nakal semua. Gimana kira-kira? Kira-kira gimana, Pak? Pusing ya? Yang satu di pondok A, yang satu di pondok B, yang satu di pondok C. Di pondok A punya kasus narkoba, di pondok B membunuh orang, di pondok C berbuat zina, waliyadzubillah. Itu muka orang tuanya hilang. Karena semua anaknya kasus. Padahal sudah berusaha dididik dengan baik, tapi ternyata rusak dia. Maka sebatas punya anak, tapi ternyata semuanya jahat, itu bikin pusing orang tua. Dan ada nabi yang diuji oleh Allah dengan seperti ini. Nabi siapa itu? Nabi yang diuji oleh Allah dengan seperti ini, siapa? Siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Diuji dengan anak-anaknya yang mau membunuh adiknya sendiri, Yusuf. Dan ujian kenakalan anak-anaknya ini sampai membuat orang tuanya sampai jadi buta. Nabi Yakub alaihissalam. Meskipun kemudian mereka bertobat kepada Allah di akhir cerita sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Yusuf. Sehingga kalau sebatas, ya Allah, aku minta harta yang banyak, belum tentu itu membahagiakan. Akan lebih baik kalau dikasih tambahan. Ya Allah, berikanlah aku harta yang berkah. Harta yang apa lagi? Yang baik, yang halal, yang bisa mendatangkan aku untuk mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa sikap seorang mukmin ketika tertimpa musibah? Sikap seorang mukmin ketika tertimpa musibah adalah bersabar. Sikap orang mukmin ketika tertimpa musibah adalah bersabar. Nabi SAW menyebutkan sifat seorang mukmin yang sangat mengherankan sampai membuat beliau itu heran. Karena saking indahnya akhlak ini. Beliau bersabda, "Ajaban likulli amrin mu'minin, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan sikap setiap mukmin, seluruh urusannya baik. Seluruh urusannya baik. Wa laisa dzalika illa limu'minin, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Apa sifat itu? Fa in asabathu sarra'u syakara. Kalau dia lagi dapat kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabara. Wa in asabathu sarra'u syakara fa huwa khairul lah. Kalau dia sedang dapat kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara, dan kalau dia sedang dapat musibah, dia bersabar. Fa kana khairul lah, dan itu baik baginya. Sehingga setiap mukmin selalu berada di atas kebaikan. Baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana cara yang paling mudah agar orang itu bisa bersabar? Caranya gimana, Pak? Ya? Allah ajarkan ini dalam Al-Quran. Salah satu di antara musibah yang pernah terjadi di kalangan para sahabat adalah musibah setelah peristiwa perang apa? Perang Uhud. Ada banyak saudara mereka yang meninggal dunia. 70-an syuhada meninggal dunia, termasuk paman Nabi SAW yang sangat beliau cintai. Sebab ketika itu paman beliau yang masuk Islam baru satu, yaitu Hamzah. Abbas belum masuk Islam, masih berada di Mekah ketika peristiwa perang Uhud. Baik.
pada saat peristiwa perang Uhud seperti ini, ada banyak yang meninggal. Pasukan pulang. Dan Madinah mendapatkan kabar Nabi Muhammad SAW meninggal. Maka suasana Madinah dirundung kesedihan. Karena ada kabar Nabi Muhammad SAW meninggal. Seorang wanita dari Madinah yang masih muda, wanita ini masih muda, datang ingin menyambut pasukan yang pulang. Satu orang ketika ketemu wanita ini, dia menyampaikan kabar duka, suami kamu meninggal. Wanita ini bertanya, "Fakaifa bi Rasulillah?" Gimana nasib Nabi SAW? Lalu orang ini pergi. Kemudian datang orang kedua, mengabarkan, ayah kamu meninggal. Jadi ini seorang wanita ya. Kabar pertama memberitahu, suami kamu meninggal. Dia cuma tanya, Rasulullah SAW gimana keadaannya? Kabar kedua, ayah kamu meninggal. Beliau tanya lagi, Rasulullah SAW gimana keadaannya? Orang ketiga ngasih info, kakak kamu meninggal. Tetap orang ini tanya, lalu terus bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Orang keempat baru mengatakan, Nabi SAW selamat. Wanita ini mengatakan, fakullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah yang menimpaku selama Anda masih hidup ya Rasulullah, kecil bagiku. Coba ya, bayangin ibu-ibu, coba bayangin ya. Kehilangan suaminya, ayahnya, kakaknya. Yang laki-laki. Laki-laki tempat dia nyender, mati semua. Dalam satu peristiwa yang sama dan kejadiannya bersamaan. Informasi itu datang bersamaan. Kira-kira gimana, Pak? Kalau ada seorang wanita, dia ditinggal mati oleh suaminya. Tapi dia masih punya ayah yang mampu untuk memberikan nafkah kepadanya. Dia mungkin masih tenang. Ada bapaknya yang akan mencukupi kebutuhan dia. Kalau ada seorang wanita ditinggal mati oleh ayahnya, tapi dia punya suami yang mencukupi kebutuhannya, dia masih tenang. Ada suaminya. Demikian pula ketika ada saudaranya. Itulah karakter wanita. Betul, Pak? Baik. Kabar itu beruntun datang. Suamimu meninggal, bapakmu meninggal, kakakmu meninggal. Tapi dia mengatakan, bagaimana bi Rasulillah SAW? Ketika dapat info Nabi SAW selamat, dia mengatakan, fakullu musibatin ba'daka qalin. Semua musibah yang penting Anda itu masih hidup, kecil bagi saya. Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalaupun kau merasa sakit disebabkan kekalahan yang kau alami, kalaupun kau merasa sakit disebabkan kekalahan yang kau alami, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, sesungguhnya orang musyrik itu juga mengalami sakit sebagaimana yang kalian alami. Kalau kau merasa sakit saat ini, orang musyrik juga merasakan sakit sebagaimana yang kalian alami. Tapi ada satu kelebihan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan di sisi Allah yang tidak mereka miliki. Masya Allah. Jadi ketika Anda dapat musibah, ingat ya, orang lain juga dapat. Itu non-muslim juga dapat. Tapi bedanya, Anda saat dapat musibah, Anda punya harapan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh orang yang beriman. Sehingga non-muslim sakit nggak, Pak? Non-muslim sakit tidak? Non-muslim pernah dapat musibah? Pernah. Apa yang bisa mereka harapkan, Pak? Tidak ada. Tapi seorang muslim ketika dapat musibah, dia punya harapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang meredam dia sehingga tidak terlalu sedih. Kalaupun musibah itu ada saat ini, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Bagi mereka yang siap untuk bersabar. Walhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya bercocok tanam di lahan kosong yang belum digunakan oleh pemiliknya tanpa meminta izin langsung kepada pemilik lahan, melainkan hanya minta izin kepada seseorang yang diberi amanah untuk menjaga lahan tersebut karena pemilik lahan berdomisili di daerah yang lain dan susah untuk dihubungi. Nah, dapat hadiah ya. Nanti yang merasa bertanya silahkan hubungi panitia. Yang pertama, bercocok tanam di lahan milik orang lain hukumnya apa, Pak? Haram, tidak boleh. Dan kalaupun menghasilkan sesuatu, pendapat yang kuat hasilnya harus diserahkan kepada pemilik lahan. Nah, dia sudah capek menanam, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Meskipun dia sudah lelah menanam, tapi hasilnya tetap diserahkan kepada pemilik lahan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardan fahuwa aula bihi wa laysa li irkin dhalimin haqqun." Siapa yang mengelola lahan mati, maka dia yang paling berhak untuk memilikinya. Lahan mati artinya lahan yang tidak bertuan, yang di situ tidak ada yang memiliki. Kalau dulu sebelum ada kerajaan, lahan kosong itu siapapun bisa mengelola. Sehingga ada lahan kosong, maka dikelola orang, dia berhak untuk memilikinya. Walaysa li'irkin dhalimin haqqun, dan keringat dari hasil kerja yang zalim gak punya hak. Keringat dari hasil kerja yang zalim gak punya hak. Apa yang dimaksud keringat dari hasil kerja yang zalim? Maknanya adalah keringat dari hasil kerja nyerobot tanah orang. Sehingga ada tanah, lahan milik orang, dia kelola tanpa minta izin kepada pemiliknya. Kata Nabi SAW, keringat seperti ini nggak punya hak. Sehingga meskipun ada hasil, tidak diperhitungkan. Hasil itu tetap diserahkan kepada pemilik tanah. Namun sekarang kasusnya berbeda. Kasusnya adalah dia minta izin kepada yang menjaga lahan itu, yang dipasrai untuk jaga lahan itu. Apakah sudah cukup? Jawabannya sudah cukup. Kok bisa, Pak? Karena orang ini adalah wakil bagi pemilik lahan. Sehingga kalau yang wakilnya sudah mengizinkan, meskipun Anda tidak punya bukti tertulis maupun ucapan lisan dari pemilik lahan secara langsung, tapi kalau wakil sudah mengizinkan, silahkan. Karena jika harus memilih, repot. Seperti yang tadi disampaikan, dia berada di luar daerah dan susah dihubungi. Maka selama wakilnya sudah diizinkan, silahkan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda bisa memastikan yang jaga lahan sudah mengizinkan, maka silahkan Bapak boleh kelola lahan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila kita tidak bisa menjaga di antara dua bibir, dalam kurung mulut? Di antara dua bibir maksudnya lisan ya. Pernah makan yang haram atau pernah ghibah, apakah masih bisa mendapatkan jaminan surga walaupun sudah bertaubat? Insya Allah bisa dapat. Karena orang yang bertaubat seperti orang yang tidak memiliki dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami nih? Baik. Bagaimana hukumnya menggaji karyawan dengan sistem bagi hasil
tanpa ada gaji tetap? Jawabannya boleh asal pasti. Pasti itu artinya persentasenya jelas. Misalnya, si A Anda pekerjakan, lalu Anda buat perjanjian. Nanti gaji kamu 20% dari keuntungan, dari hasil. Hukumnya boleh. Asal pasti angkanya. 20% dari hasil. Boleh. Tapi kalau nggak pasti, nggak boleh. Nggak pasti contohnya gimana, Pak? Saat Anda memkerjakan orang lain, dia tanya gajinya. Ini gimana gajinya? Gampang. Udahlah nanti gampang. Pokoknya kerja dulu. Jangan mikir gaji. Belum apa-apa kok sudah mikir gaji. Bukan mikir gaji. Ini minta kejelasan. Bukan mikir gaji. Tapi apa? Minta kejelasan. Dan beda antara mikir gaji dengan minta kejelasan. Kadang mohon maaf ya. Majikan itu tiba-tiba komentar kayak tadi, Pak. Belum apa-apa kok sudah mikir gaji, belum kerja sudah mikir gaji. Ini keliru, Pak. Sebab salah satu di antara syarat dalam transaksi ijarah, jual beli jasa, upah itu ditetapkan di depan. Sehingga mau digaji berapa, itu ada upahnya. Ditetapkan apa? Di depan. Nah, gaji itu boleh berdasarkan nominal tertentu. Misalnya digaji 5 juta per bulan. UMR Kolaka berapa? 2,3 2,8. Masya Allah ya. Lebih tinggi daripada Sleman di Jogja, Pak. Di Jogja itu 1,9. Di sini 2,8. Masya Allah. Berarti disarankan orang Jogja pindah sini ya. Tayyib. Jadi boleh digaji dengan nilai tertentu. Misalnya 2,8 atau 3 juta, silahkan. Atau digaji berdasarkan persentase. Nanti kamu saya kasih 20% dari hasil. Dan harus tetap 20%. Hasilnya berapapun dia dikasih 20%. Seperti ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Dan mengenai gaji berdasarkan persentase, ini pernah dicantumkan dalam Qarar Majma' Fikih Islami, keputusan Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional, dan menyebutkan bahwa salah satu di antara gaji yang boleh adalah ditetapkan berdasarkan persentase.